Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Ya, gimana kabarnya pada siang ini? Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Saya lihat sudah hampir semuanya hadir. Jangan lupa mengisi absen di Google Classroom ya. Google Classroom. Saya cek di Google Classroom sudah sebagian besar sudah mengisi present di Google Classroom. Nah, bagi yang belum akan mengisi presensi di Google Classroom. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Saya minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, maka berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Reva. Oke, sesuai dengan rencana kita pada pertemuan sebelumnya, untuk hari ini kita akan masuk materi logaritma. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita fokuskan ke konsep dasar. Jadi kita fokuskan ke konsep dasar logaritma dan sifat-sifat logaritma. Saya yakin kalian sudah membaca-baca materinya gitu ya. Saya sudah pesan kemarin, ya sebelum pembelajaran silahkan dibaca-baca dulu materinya. Untuk pembelajaran hari ini, saya ingatkan kembali aturan kita. Yang pertama, kameranya harus di-on-kan ya. Kameranya harus di-on-kan. Kecuali nanti kalau kamu masuk sesi diskusi, itu boleh dimatikan kameranya. Nah, kemudian yang kedua, kondisi ini, mikrofon. Mikrofonnya kondisi mute nih. Jadi kondisi tidak diaktifkan, untuk mikrofon tidak diaktifkan. Takutnya nanti ada suara-suara yang masuk gitu. Biar tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau kalian mau menyampaikan pendapat, bertanya ataupun yang lain, nanti bisa dinyalakan mikrofonnya seperti itu. Oke, kemudian silahkan seaktif mungkin, karena untuk pembelajaran hari ini keaktifan kalian itu dinilai. Jadi prosesnya dinilai. Waktu kalian bertanya dinilai, kemudian nanti waktu diskusi di kelompoknya juga saya nilai nanti. Diskusi waktu mengerjakan LKPD. Jadi silahkan seaktif mungkin. Oke, ini KD-nya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi KD kompetensi dasarnya itu jadi satu dengan eksponensial. Sebelumnya kan kalian sudah membahas fungsi eksponensial ya. Ini KD-nya masih sama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui diskusi kelompok dan dibimbing oleh guru ketika mengerjakan LPD, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat logaritma. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menemukan sifat-sifat logaritma atau membuktikan sifat-sifat logaritma. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kalian dapat menerapkan sifat-sifat. Jadi setelah menemukan sifat-sifatnya, kalian diharapkan setelah pembelajaran bisa menerapkan sifat-sifatnya menggunakan dalam soal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, selain menerapkan, kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ada soal cerita, ada soal kontekstual, nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Oke, jangan sampai lupa, untuk pembelajaran logaritma, ini dasarnya adalah eksponensial ya.
Jadi materi-materi yang terkait dengan eksponensial itu juga digunakan di sini. Terutama sifat-sifat eksponensial. Nah, itu jangan sampai lupa. Sifat-sifat eksponensial kemarin kan ada 5 ya. Yang A pangkat dikali A pangkat, pangkatnya diapakan, masih ingat? Pangkatnya ditambahkan ya. Kemudian kalau A pangkat dibagi A pangkat, pangkatnya dikurangkan. Nah, itu nanti dipakai di sini. Dipakai di materi logaritma seperti itu. Jadi jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita masuk ke konsep logaritma dulu. Konsep dasar logaritma. Nah, jadi logaritma itu disimbolkan dengan ini, jadi simbol logaritma. Jadi di sini ada G ditaruh di atas, ini namanya basis nanti ya, basis G log A. A ini nanti sebagai numerus. Jadi kalau ada simbol G log A sama dengan X, itu bisa diubah menjadi eksponensial, jadi bisa diubah menjadi kepangkatan. Jadi G pangkat X itu sama dengan A. Oke, nah sekarang silakan kalian lihat permasalahan berikut. Permasalahan ini yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan logaritma. Nah ini kasus investasi tanah. Nah jadi seperti ini. Ini ada masalah. Coba saya minta satu orang untuk membaca. Adinda ya, Adinda. Minta tolong untuk membaca. Studi Ya, silakan. kasus investasi tanah. Andi berencana akan berbisnis properti berupa tanah. Dia melihat data bahwa rata-rata kenaikan harga tanah 20% per tahun. Awal tahun 2021, dia membeli sebidang tanah dengan harga 200 juta rupiah. Tahun berapa Andi harus menjual tanah agar keuntungan yang diperoleh berapa? 800 juta rupiah. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti mengenai masalah kontekstual juga akan kalian diskusikan di LKPD pada kegiatan yang ketiga nanti. Di kegiatan yang ketiga. Silahkan kalian langsung ke kelompoknya masing-masing. Kamera boleh dimatikan. Ya, kamera boleh di-off-kan. Silahkan langsung ke kelompoknya masing-masing. Silahkan, saya mulai dari sekarang. Silahkan kamu berdiskusi dengan kelompoknya selama 25 menit. Oke, saya mulai dari sekarang. Ya, sudah lengkap semua. Oke, sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, untuk kelompok 4, silahkan langsung ditunjukkan jawabannya. A log B sama dengan X, jadi B sama dengan A kuadrat X. Pangkat X, oke? Oh ya pangkat X. A log C sama dengan Y, jadi C sama dengan A pangkat Y. Substitusikan hasil dari pers 1 dan pers 2 ke pers 3. Sehingga A log B kali C sama dengan X tambah Y. Lalu bawahnya A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Sudah Pak, langsung ke kegiatan 2. Oke, untuk yang pertama dulu, kalau ada pertanyaan
Atau tanggapan dari kelompok lain, silakan. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok yang lain. Gimana? Apakah sama juga? Sama. Untuk Sama, kelompok? Pak. Sama ya, sama. Luar biasa. Kalau menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual, ya yang soal cerita seperti itu, kira-kira diapakan itu? Nah, di sana kan kelihatan bahwa harus dimodelkan kan, nah, dimodelkan. Kalau ada permasalahan kontekstual, dimodelkan dalam kalimat matematika, dimasukkan ke rumus itu ya, rumus yang kemarin, baru kemudian dinyatakan ke dalam logaritma. Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah kontekstual, nanti dimodelkan, diubah ke dalam bentuk model matematika. Nah, sekarang kita masuk ke sesi penutup. Masih kondisi on kamera ya, masih kondisi on kamera. Saya lihat banyak yang kameranya banyak yang mati nih. Masih on kamera. Oke, untuk penutup kita lakukan refleksi. Saya pengen tahu untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Untuk pembelajaran hari ini, saya lihat tadi diskusinya cukup ramai gitu ya, diskusinya ramai sekali, sangat antusias saya lihat untuk pembelajaran hari ini ya. Masih ingat tadi poin-poin yang kita bahas apa saja? Yang pertama tadi apa yang kita bahas, yang sudah kita bahas? Yang pertama, membuktikan atau menemukan rumus. Ya, membuktikan salah satu sifat logaritma. Sifatnya kan banyak ya. Salah satu sifat yang kita buktikan tadi, sifat yang D ya. Itu banyak dipakai ya sifat yang D itu. Perlu dibuktikan biar tetap ingat. Kemudian yang kedua tadi penerapan sifat-sifat logaritma. Kemudian yang terakhir tadi apa? Yang terakhir yang kita bahas? Yang terakhir, Hilwa tadi yang terakhir apa? Ya, penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan logaritma. Oke, jadi itu untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk evaluasi, silakan kalian langsung ke Google Classroom. Ya, silakan langsung ke Google Classroom. Kerjakan soal yang sudah saya posting di sana. Jadi ada 3 soal. Nanti saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Dilihat ya di Google Classroom. Sudah ya? Soal evaluasi PPL 2. Oke. Silahkan dikerjakan soalnya, nanti ditulis di kertas, kemudian difoto, hasilnya kemudian diupload. Oke, silahkan 10 menit ke depan kita mulai untuk mengerjakan soal dari sekarang. Oke, silahkan. Bisa dimatikan dulu kameranya. Silahkan kalian mengerjakan. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai persamaan logaritma. Nah, seperti itu ya. Nah, alur pembelajaran masih sama dengan logaritma. Seperti itu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, biar pertemuan kali ini mendapat keberkahan, kita tutup dengan membaca doa penutup. Untuk kali ini, untuk mengakhiri pelajaran ini agar bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya atas antusiasme kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.